Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Budila dalam pelajaran IPA hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mendeskripsikan fungsi rangka pada manusia. Kedua, menjelaskan jenis tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Ketiga, mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Keempat, mendeskripsikan jenis-jenis sendi serta fungsinya untuk aktivitas sehari-hari. Kelima, mendeskripsikan jenis-jenis otot. Dan keenam, menjelaskan gangguan serta penyakit pada sistem gerak. Kenapa sih kita bisa bergerak? Hal ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sistem gerak pada manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu gerak pasif yang berperan sebagai alat gerak pasif, yaitu tulang. Dan yang kedua, gerak aktif yang berperan sebagai alat gerak aktif, yaitu otot. Jadi, sistem gerak pada manusia terdiri atas 1. Tulang, 2. Sendi, dan ketiga otot. Fungsi rangka atau tulang pada tubuh manusia yaitu yang pertama menegakkan tubuh, kedua sebagai alat gerak pasif, ketiga memberi bentuk tubuh, keempat, melindungi bagian tubuh yang vital seperti otak, paru-paru, jantung, dan lain-lain. 5. Tempat melekatnya otot. Dan keenam, tempat pembuatan sel darah, terutama sel darah merah. Di bagian sebelah kanan terdapat gambar-gambar tulang-tulang penyusun rangka manusia. Susunan rangka tubuh terdiri atas 1. Tulang tengkorak, 2. Tulang badan, 3. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Kita mulai dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas 1. Tulang wajah. Tulang wajah ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang lidah, tulang hidung. Dan kedua, tengkorak pelindung otak. Terdiri atas tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tapis, tulang dahi, tulang baji, dan tulang belakang kepala. Di sini kalian bisa lihat gambar-gambar tulangnya di sebelah kanan. Tengkorak berfungsi melindungi otak. Hubungan tulang yang terdapat pada tempurung kepala bersifat sutur, yaitu tidak dapat digerakkan. Selanjutnya, tulang badan. Tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri atas 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 ruas tulang rusuk palsu, dan 2 ruas tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri atas tulang dada hulu, tulang dada badan, dan tulang dada taju pedang. Tulang gelang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Tulang gelang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang anggota gerak atas terdiri atas
tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kalian dilahirkan, tulang kalian tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras, seperti tulang pada daun telinga dan tulang pada hidung. Nah, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Nah, di sini ada gambar proses osifikasi tulang. Tulang rawan. Tulang rawan pada anak-anak berbeda dengan tulang rawan pada orang dewasa. Pada gambar pertama atau gambar 4.1 terlihat bahwa tulang rawan pada anak-anak berasal dari mesenkim dan lebih banyak mengandung sel-sel tulang rawan. Sementara itu, tulang rawan orang dewasa lebih banyak mengandung matriks dan berasal dari perikondrium atau selaput tulang rawan yang mengandung kondroblast. Kalian bisa lihat di gambar yang kedua. Tulang rawan pada orang dewasa hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Tulang keras atau osteon. Tulang keras merupakan kumpulan sel tulang yang mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur dan fosfat. Kedua zat ini menyebabkan tulang menjadi keras. Pada tulang keras, osteoblast pada lakuna menjadi tidak aktif dan disebut osteosit atau sel tulang. Antara lakuna satu dengan lakuna lainnya dihubungkan oleh kanalikuli. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kiri, gambar kanalikuli. Di dalam kanalikuli terdapat sitoplasma dan pembuluh darah yang bertugas memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Selanjutnya, hubungan antar tulang atau disebut juga sendi. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih. Persendian dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sendi sinatrosis. Sendi sinatrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi amfiartrosis. Sendi amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan tetapi pergerakannya terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang. Selanjutnya, yang ketiga, sendi diartrosis. Sendi diartrosis adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya, sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contohnya, sendi-sendi pada siku dan lutut. Selanjutnya, sendi putar. Pada sendi putar, tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Contohnya, sendi-sendi yang terdapat di antara tulang kepala dengan tulang atlas. Selanjutnya, sendi pelana. Sendi pelana terdapat pada hubungan antara ruas-ruas jari tangan dengan telapak tangan. Selanjutnya, sendi peluru. Pada tipe sendi peluru mempunyai gerakan ke segala arah. Contohnya, terdapat pada hubungan antara tulang lengan dengan gelang bahu.
atau tulang paha dengan gelang panggul. Selanjutnya, sendi geser atau sendi luncur. Ini hanya terjadi sedikit gerakan pergeseran. Contohnya terdapat pada hubungan antara tulang-tulang pergelangan tangan atau tulang-tulang pergelangan kaki. Berikut adalah gambar dari sendi, beberapa sendi. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, dan lain-lain. Otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Berikut adalah contoh otot. Ada otot bisep dan otot trisep yang cara kerjanya selalu berlawanan. Jadi ketika otot bisep kontraksi, maka otot trisep akan relaksasi dan sebaliknya. Jika otot trisep kontraksi, maka otot bisep akan relaksasi. Ada 3 jenis jaringan otot, yaitu yang pertama otot polos, kedua otot lurik atau disebut otot rangka, yang ketiga otot jantung. Bedanya apa sih otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Kita lihat dari jumlah intinya. Kalau otot polos ini berinti 1, otot lurik atau otot rangka berinti banyak, otot jantung berinti banyak. Kemudian perbedaan yang kedua kita lihat dari bentuknya. Kalau otot polos dia berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. Sedangkan otot lurik atau rangka bentuknya silindris atau tabung yang mempunyai bagian gelap dan terang. Sedangkan untuk otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Kemudian selanjutnya otot polos itu cara kerjanya di luar kesadaran atau involunter, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan otot lurik dia bekerja atas kesadaran atau atas perintah otak atau volunter. Sedangkan otot jantung bekerja di luar kesadaran atau involunter. Letak otot polos itu terdapat pada organ pencernaan, ekskresi, pembuluh darah, dan lain-lain. Otot lurik atau rangka itu terdapat pada rangka. Otot jantung terdapat pada jantung. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama, ini adalah gambar dari penderita riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian selanjutnya, penyakit yang kedua adalah artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Selanjutnya, ini adalah kelainan tulang belakang. Kelainan tulang belakang itu ada 3, ada lordosis, kifosis, dan skoliosis.
Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Bisa kalian lihat dari gambar. Kemudian selanjutnya, kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang, seperti ditunjukkan oleh gambar. Kemudian skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Ini juga sama ya, bisa kalian lihat dari gambar. Selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura terjadi karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Apa sih bedanya fraktura tertutup dan fraktura terbuka? Fraktura tertutup terjadi jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit. Sedangkan fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Nah, ini adalah beberapa gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Demikianlah penjelasan materi tentang sistem gerak pada manusia. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kalian masih penasaran dengan materi hari ini, sehingga kalian akan mencari informasi lainnya dari berbagai sumber, misalnya dari buku, dari internet, dan lain-lain. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.